Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPD Ibu Dimulia. Sebelum kita membaca firman Allah dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam setiap hidup kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur dapat menikmati Tuhan lewat renungan firman Allah. Roh Kudus pimpin kami sehingga apa yang akan kami baca dan renungkan pagi ini kiranya menjadi kekuatan baru dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 26 dan 27. Yang tertulis, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita baca tadi itu adalah bagian dari khotbah Petrus setelah turunnya Roh Kudus sebagaimana ditulis di Kisah Para Rasul pasal 2 ini, yaitu di ayat 1 sampai ayat 13 diceritakan bagaimana Roh Kudus turun memenuhi murid-murid Yesus, dan Roh Kudus itulah yang memampukan para murid-murid Yesus untuk bersaksi. Pada saat itu banyak orang tercengang-cengang melihat apa yang dikerjakan Allah. Lebih daripada itu, ada pekerjaan Roh Kudus di sana. Maka murid-murid Yesus berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah Petrus ingin bersaksi tentang Yesus Kristus serta ingin memberitahukan bagaimana caranya memperoleh keselamatan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus menerangkan bagaimana mujizat-mujizat Allah dinyatakan bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga bagi setiap orang percaya. Sehingga Petrus mengingatkan bangsa Israel melalui Kisah Para Rasul 2 ayat 23 yang berkata, Dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara, inilah yang Petrus sampaikan agar bangsa Israel mengerti bahwa yang dimaksud Petrus adalah Yesus Kristus, dan Yesus inilah yang telah menjadi korban bagi semua orang berdosa. Petrus mengutip dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan ayat 11,
yang berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan-Mu ada nikmat senantiasa." Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini juga yang disampaikan Petrus kepada orang-orang yang sedang mendengar khotbahnya. Dan berita utama yang disampaikan Petrus adalah Yesus Kristus, dan Dialah Mesias yang dijanjikan itu. Sebagai orang yang percaya, kita diwajibkan untuk memberitakan berita kerajaan Allah kepada siapa saja, karena kita telah menerima karunia Roh Kudus, sebagaimana karunia Roh Kudus diberikan kepada kira-kira 3.000 orang saat mendengar khotbah Petrus dan mereka dibaptis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima karunia Roh Kudus, maka kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Asalkan kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berarti Yesus telah menjadi segala-galanya bagi kita, di mana pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus berjuang, berjerih payah, sebagaimana dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Haleluya. Bagi kita yang percaya kepada Allah yang hidup, yang juga Juru Selamat semua orang, berarti bagi orang-orang yang belum menerima keselamatan, kita wajib memberitakan Injil keselamatan itu. Saudara, pada saat kita diberi kuasa untuk memberitakan kabar keselamatan, tentunya kita tidak sendirian, sebab ada satu pribadi yang menolong, yaitu Roh Kudus. Dialah yang menghibur kita, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu buat kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah berapa lamakah kita menjadi pengikut Kristus? Dan sudah berapa banyakkah firman Tuhan yang sudah kita dengar? Mungkin hari-hari terakhir ini kita mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan dalam menjalani hidup.
Yakinlah bahwa ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, maka apa yang selama ini kita mungkin sudah lupa mengerjakan, yaitu kebaikan-kebaikan Tuhan, yang mungkin kita lebih mementingkan urusan-urusan duniawi. Tapi yakinlah bahwa di dalam diri kita telah berdiam Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita, asalkan kita mau peka dengar suara Tuhan. Roh Kudus berdiam di dalam hati orang percaya. Maka teruslah mencari perkenanan Tuhan dan teruslah berdoa kepada Tuhan serta memohon pimpinan daripada Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama memusatkan pikiran kita kepada satu tujuan, bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Berarti kita juga akan mewarisi hidup yang kekal bersama Tuhan di sorga. Tetaplah berjuang demi mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu di pagi ini. Kami telah diingatkan lagi bahwa kami harus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Oleh sebab itu, Roh Kudus, tinggallah terus di dalam hati kami. Berilah kami kesanggupan agar kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar setiap kami yang sudah mengikuti program doa pagi ini dipimpin oleh Roh Kudus untuk kami dapat melakukan hal-hal yang indah untuk memuliakan Tuhan. Bapa yang baik, seluruh aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, memohon agar Tuhan campur tangan, baik pekerjaan di rumah, di kantor, dan di mana saja, bahkan pelayanan kami, kiranya Tuhan memberkati, juga dalam kesaksian kami. Roh Kudus tolong agar berita Injil keselamatan tersampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.